Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koryati Berlian Nitasari dengan NIM 2314010146. Di sini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah tafsir Tarbawiyah, di mana materi selanjutnya yaitu tentang Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu terhadapnya. Adapun tafsiran dari ayat 79 ini, nah di sini menjelaskan tentang cerita di mana cerita Nabi Khidir bersama seseorang, yang dimana bunyi arti selanjutnya yaitu, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu ini. Nah, di mana di sini Nabi Khidir bertemu salah satu orang tua, di mana orang tua tersebut menghancurkan sebuah perahu, tetapi Nabi Khidir tidak tahu mengapa orang tua tersebut menghancurkan perahu itu. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Nabi Khidir bertanya kepada orang tua tersebut, kenapa engkau menghancurkan perahu itu? Sebelum mereka berangkat, orang tua tersebut memberitahu kepada Nabi Khidir, di mana tidak Nabi Khidir, di mana artinya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, atau bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu itu. Ayat 80 yang artinya, dan adapun anak muda atau kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Adapun ayat selanjutnya, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seseorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota ini, yang di bawahnya tersimpan harta mereka berdua dan ayahnya seorang yang soleh.
maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dan Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Nah, di sini kita ambil dari penafsiran ayat dari ayat 78 sampai 82. Di sini seorang Nabi Musa diuji dengan peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, di mana sebelum Nabi Musa mendapati peristiwa yang tidak masuk akal ini, Nabi Musa sempat bertemu dengan salah satu orang tua. Nah, Nabi Musa ingin sekali belajar kepadanya, menimba ilmu kepada orang tua tersebut, tapi orang tua itu tidak mengizinkan karena Nabi Musa tidak akan percaya yang apa yang dia lakukan. Tapi Nabi Musa masih berusaha untuk menghina orang tua tersebut. Maka dari itu orang tua tersebut mengiyakan perkataan Nabi Musa dan memperbolehkan Nabi Musa ikut dengannya. Nah, di sini terdapat beberapa peristiwa yang dimana dari perahu yang dihancurkan, anak yang dibunuh, rumah yang dibakar, dan di sini ada beberapa kenapa ada alasan di mana dibalik peristiwa tersebut. Nah, sebelum peristiwa ini orang tua tersebut sudah mengingatkan Nabi Musa bahwa jangan banyak bertanya jikalau saya berbuat sesuatu. Tapi Nabi Musa tetap tidak mendengarkan perkataan orang tersebut. Nah, maka dari itu semua yang dilakukan oleh orang tua itu, Nabi Musa heran dan bertanya kepadanya, Mbak. Maka dari itu orang tua sudah mengatakan bahwa jangan bertanya terlebih dahulu sebelum mereka sampai ke tempat tujuan. Dan di sini Nabi Musa mengingkari perkataan orang tersebut dan tidak mendengarkannya. Nah, di sini ada pun yang dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu yang dimana seseorang yang belum tentu kita anggap buruk. Nah, di sini yang kita ambil dimana ketentuan Allah itu berbeda-beda. Nah, di mana setiap orang melakukan kebaikan itu berbeda-beda cara dan hasilnya pun berbeda, walaupun usahanya di zaman tersebut usaha begitu benar, tapi dalam zaman sekarang ini salah. Nah, itulah perbedaan zaman sekarang dan zaman dulu, di mana Allah sudah menentukan bahwa begitulah Nabi Musa diuji kesabarannya atas peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Bila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.